Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara maupun observasi. Anggota kami yang pertama yaitu Ananda Putri Novianti, NIM 191400048, Aldi Rosadi 191401008, dan Sri Susi Susanti 1914019. Materi yang pertama yaitu pengertian pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang pertama, pengertian pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dapat diberikan secara langsung atau melalui proses pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui telepon, email, atau video. Yang ketiga, pengertian pengumpulan data melalui observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Penelitian melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Penelitian diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun kuesioner penelitian. Yang pertama yaitu kita harus terlebih dahulu menelusuri pertanyaan penelitian, yaitu penting bagi peneliti untuk memahami dengan seksama tentang rumusan pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini penting agar dapat diketahui bahwa data atau informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu informasi yang akan dicari dapat dikonvensi menjadi pertanyaan atau pernyataan yang mendetail dan disusun menjadi kuesioner. Dan yang ketiga yaitu membuat kuesioner yang terstruktur, yaitu pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian itu diawali dengan identitas serta karakter responden penelitian. Selebihnya penting bagi peneliti mengklarifikasi dan menyusun runtutan pertanyaan sehingga mempermudah proses pengumpulan data. Kemudian yang keempat yaitu membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan dari kuesioner, yaitu hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian yang kelima yaitu melakukan uji coba kuesioner, yaitu uji coba ini dibutuhkan ketika kita ingin menguji seberapa baik kuesioner yang telah kita buat. Apakah pertanyaan di dalamnya itu relevan dengan karakteristik responden atau apakah terdapat kata-kata yang mengandung ambiguitas dalam kuesioner tersebut yang dapat membuat responden salah paham. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu yang pertama tahap persiapan, yaitu tahap ini adalah tahap di mana kita mempersiapkan wawancara. Nah, pertama apa yang harus ditentukan? Yang pertama menentukan topik wawancara, kemudian mengumpulkan informasi sebagai sumber data, yang ketiga menentukan narasumber yang tepat dan sesuai dengan topik wawancara, dan yang terakhir menyusun daftar pertanyaan atau garis besar pertanyaan wawancara. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan dari wawancara. Yang pertama yaitu mengutamakan etika dasar dalam wawancara, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, serta
mengatakan maksud dan tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Kemudian mencatat dan merekam sebagai bukti dari hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, mengakhiri dengan etika yang sesuai dan meminta ketersediaan narasumber untuk dihubungi lebih lanjut kembali ketika ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap terakhir, tahap penyusunan hasil wawancara, yaitu yang pertama dengan mengecek kembali hasil wawancara yang telah dilakukan, yang kedua menulis ulang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah isi dari wawancara, kemudian yang ketiga menjaga identitas narasumber jika diperlukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Nah, ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu kita menentukan objek yang akan kita amati. Jadi seumpama kita melakukan wawancara dengan dengan objek yang kita teliti ini adalah siswa, maka siswa ini tadi yang akan menjadi objek dalam observasi kita. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan fakta terkait objek. Seumpama kita melakukan penelitian terhadap karakteristik siswa di era digital. Nah, maka kita mengumpulkan fakta terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana karakteristik siswa sebelum kita melakukan observasi secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi. Kemudian yang keempat melakukan pencatatan observasi. Jadi ketika narasumber sudah memberikan jawaban atau kita sudah mengetahui jawaban apa yang kita butuhkan, kita catat data tersebut sebagai referensi kita. Kemudian yang terakhir yaitu menyunting hasil laporan observasi. Baik, untuk macam-macam teknik pengumpulan data antara lain yakni yang pertama ada interview atau wawancara, yang kedua ada kuesioner atau angket, dan yang ketiga ada observasi atau pengamatan, yang keempat ada dokumentasi, dan yang kelima ada tes. Dan yang pertama ada wawancara. Wawancara sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Apa itu wawancara terstruktur? Yakni wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Setiap responden diberi pertanyaan sama dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Dan yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Seperti contoh, bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah terhadap perguruan tinggi berbadan hukum? Dan bagaimana peluang masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu? Nah, jenis wawancara ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak struktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan cerita dari responden tersebut. Yang selanjutnya untuk pengumpulan data
ada di sini kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kuantitatif ataupun kualitatif dan pengembangan. Nah, kuesioner lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif dan pengembangan. Akan tetapi ada juga penelitian kualitatif yang menggunakan bantuan angket sebagai teknik pengumpulan datanya tersebut. Untuk belajar menganalisis kuesioner, yang pertama dipandang dari cara menjawab. Nah, di sini dibedakan menjadi kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan kuesioner tertutup sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, atau bisa dikatakan pilihan ganda. Dan yang kedua, dipandang dari jawaban yang diberikan. Ada dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya, sedangkan kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. Dan yang ketiga, dipandang dari bentuknya. Menurut bentuknya, kuesioner dibedakan menjadi kuesioner pilihan ganda, kuesioner isian, checklist, dan rating scale. Jadi itu untuk menganalisis pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Dan pengumpulan data selanjutnya ada observasi. Pengertian observasi sendiri menurut Satori dan Komaria adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung dengan dibantu media visual atau bisa audio visual. Berdasarkan proses pengumpulan data, observasi ini dapat dibedakan menjadi yang pertama ada observasi berperan serta. Nah, ini maksudnya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Dalam suatu perusahaan, peneliti dapat berperan sebagai karyawan, mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan satu karyawan dengan karyawan yang lain, dan lain-lain. Jadi itu untuk menganalisis observasi yang berperan serta. Dan yang kedua ada observasi non-partisipan, yakni peneliti hanya sebagai pengamat independen. Data yang dikumpulkan tidak mendalam, tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Dalam proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja dalam mengolah bahan baku. Komponen mesin mana yang masih bagus dan yang kurang bagus, bagaimana kualitas barang yang dihasilkan, dan bagaimana performance tenaga kerja atau operator mesinnya. Jadi itu contoh dari observasi non-partisipan. Jadi kita menganalisis tidak pada tingkat maknanya atau nilai-nilai dari perilaku yang tampak. Jadi hanya terucap dan yang tertulis saja. Jadi itu observasi non partisipan.
Dan yang selanjutnya, berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi ini dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang bertugas dalam pelayanan IMB, izin mendirikan bangunan. Maka peneliti dapat menilai setiap perilaku dan ucapan dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Itu salah satu bentuk contoh untuk observasi terstruktur. Dan yang kedua, ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak struktur ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya rambu-rambu pengamatan. Contoh, dalam suatu pameran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuat kesimpulan. Jadi observasi tidak struktur ini bisa dikatakan tidak sistematis atau tidak dirancang terlebih dahulu. Jadi langsung melakukan di lapangan dan mengamati lapangan tersebut dan mencatat apa yang peneliti tertarik tentang apa dan dan kemudian membuat kesimpulan. Jadi itu tentang observasi tidak terstruktur. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dari pemateri, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.